Shalom Alaikum, selamat malam sahabat setia Radio Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada. Jumpa lagi di hari ini di dalam program Refleksi. Sahabatku, sampai dengan pukul 9 malam kami menemani ruang dengar sahabatku di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com, dan juga sahabat setia mendengarkan melalui aplikasi Radio Box di hari ini. Sahabatku, di hari Selasa dengan narasumber kita yang pastinya membawa berkat bagi jiwa, dan sudah bersama dengan saya di studio bersama dengan Rio, yaitu Bapak Gembala Simeon Sulistyo, yang kita akrab nih panggil dengan Pastor Simeon atau Kak Simeon ya. Di malam hari ini sudah hadir bersama dengan kita semua sahabatku di 107.8 dalam program Refleksi sampai dengan pukul 9 malam di hari ini. Dan dengan judul yang luar biasa, dengan pembahasan kita yang pastinya membawa berkat bagi jiwa, dan ada pesan-pesan yang bisa kita belajar bersama-sama di malam hari ini. Langsung saja kita akan menyapa. Shalom Alaika, selamat malam Pastor Simeon. Ya, Alaika Shalom Rio. Haleluya. Apa kabar? Kabarnya haleluya, luar biasa. Iya nih, ini berasa kita di line telepon, padahal kita sebelahan doang. Ya, langsung saja nih Pastor, di malam hari ini kita akan berbicara tentang apa nih? Ya, ini tema saya ambil dari masih ada kaitannya dengan seminar talk show LSD Kapanari itu ya. Yaitu saya ambil tema Friend with Benefit. Nah, ini yang cukup ngetren ternyata di kalangan anak-anak muda sekarang ini kita. Dan ini kalau boleh diterjemahkan secara bebas itu artinya, kalau secara letterlux ya, secara hurufiah sebetulnya tuh bilang apa? Artinya tuh teman dengan manfaat gitu. Tetapi pada esensinya bukan itu gitu, bukan dengan manfaat apa sih gitu kan. Nah, nanti kita akan bahas manfaat apa nanti gitu kan. Memanfaatkan teman. Iya ya. Oke, baik, terima kasih Pastor. Ini sahabatku, ada clue-nya di hari ini dengan judul kita yaitu Friends with Benefit. Nanti sahabat akan menyimak dari sesi yang pertama sampai dengan sesi kita yang terakhir. Dan sekali lagi saya mengundang atensi sahabat di 08166654532 bagi sahabat yang sudah mempersiapkan pertanyaan di malam hari ini, atau sahabat mau konseling sesuatu, silakan di malam ini bisa bergabung bersama dengan kami. Dan walaupun sahabat ingin bertanya ataupun sahabat ingin bertanya dan tidak mau namanya disebutkan, rahasia tetap terjamin di malam hari ini. Ya. Baiklah, tanpa berlama-lama Pastor, langsung saja kita masuk pada judul kita di malam hari ini. Silakan. Ya. Terima kasih Rio. Selamat malam sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Saya yakin semuanya dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, kita saat ini mau bahas tentang Friend with Benefit. Apa sih Friend with Benefit itu? Ya, tadi sudah saya singgung bahwa Friend with Benefit kalau secara letterlux, secara hurufiah yaitu friend itu teman, with itu dengan, benefit itu manfaat. Berarti teman dengan manfaat. Teman dengan ada manfaatnya gitu ya. Sehingga bisa saling memanfaatkan. Yes. Gitu. Tapi artinya sebetulnya secara esensi mereka membuat istilah ini bukan seperti yang kita bayangkan, yaitu teman dengan manfaat artinya saling menolong mungkin begitu ya, atau ya manfaat apalah, mungkin bisa pinjam duit atau apalah begitu, bukan yang ke arah situ. Tapi maknanya adalah makna yang sesungguhnya adalah ke arah yang bisa berhubungan seks atau mesra-mesraan begitu. Yaitu kalau boleh dibilang ya TTM lah ya, teman tapi mesra. Gitu. Ini bahasa ngetrennya friend with benefit. Jadi itu, dan ini kenyataan yang realita yang saat ini sedang marak gitu terjadi di kalangan anak-anak muda zaman now ini gitu lah. Sebetulnya ini terjadi atau ada itu karena di budaya barat ya, yang sudah benar-benar liberal, betul-betul bebas gitu. Tapi ternyata di negara timur seperti di Indonesia ini sudah mulai marak begitu. Bahkan di kota-kota besar, bahkan tidak di kota besar pun sudah mulai anak-anak muda itu mulai mencoba melakukan hal ini gitu. Nah, mereka berpikir bahwa
ya kita kan teman-temanan, cuman ya kalau kita mau ngesek boleh dong gitu loh. Ini saya buka saja belak-belakan begitu ya. Jadi seolah-olah kalau mau jajan ya tanda kutip ya, itu tidak perlu ke PSK begitu. Tetapi tinggal ya temennya sama-sama mau gitu kan. Tapi tanpa ada ikatan gitu. Tanpa ada ikatan dan tentu saja gratis gitu kan. Dan ya buat saya aduh kok gini amat gitu kan. Kenyataannya justru yang diuntungkan itu malah si cowok gitu, yang cewek rugi, nggak ada untungnya sama sekali begitu, menurut saya loh ya, gitu loh. Dan kalau boleh didefinisikan dengan lebih gamblang ini friend with benefit ini adalah hubungan pertemanan antara pria dan wanita. Ini hanya untuk mendapatkan kesenangan tanpa ikatan. Perhatikan ini, mendapatkan kesenangan tanpa ikatan. Nah, lalu hubungan yang didasarkan pada orientasi seksual ini seringkali menghindari perasaan atau ikatan emosional. Nah, seperti itu. Jadi, mereka mungkin masing-masing punya pacar begitu kan? Tetapi mereka bisa saja punya friend with benefit gitu. Atau mungkin sama-sama jomblo. Ya, sama-sama jomblo, sama-sama tidak berpacaran begitu, tetapi mereka mungkin ya sahabatan, terus lama-lama tidak pacaran, tapi ya tetap statusnya teman gitu, tapi teman tapi mesra gitu kan, dan with benefit itu gitu. Nanti kalau pingin ngesek ya udah ngesek aja gitu, dan ini fenomena yang terjadi gitu, anak-anak muda yang ada di zaman now ini kebanyakan seperti itu. Dan orang tua perlu tahu gitu, orang tua perlu tahu hal ini. Ini mengerikan sekali menurut saya, karena mereka betul-betul tidak membatasi diri untuk bisa mana yang boleh, mana yang tidak begitu. Jadi mereka ya pokoknya sama-sama mau gitu. Ini kuncinya di situ, dan tidak boleh ada perasaan gitu. Jadi kalau salah satunya baper ya salah lu sendiri gitu. Dan menurut saya yang akan mudah baper, mudah terbawa perasaan ya jelas yang wanita begitu. Karena menurut pengamatan saya kalau wanita sudah disentuh, sudah dijamah, itu pasti akan susah move on gitu. Jadi ini yang miris menurut saya. Dan saya herannya kenapa kok cewek itu pada mau gitu. Ini yang tidak masuk akal di saya gitu. Kok mau gitu? Ya sama-sama mungkin ya coba-coba gitu kan. Karena anak-anak muda kan pengen coba, pengen sesuatu yang baru, yang menantang gitu. Dan ini merupakan satu hal yang penuh resiko gitu, hubungan yang penuh resiko. Dan nanti ada lagi yang namanya open relationship, itu beda lagi tuh, mirip dengan ini tapi beda ya. Jadi kalau open relationship itu pacaran tetapi feel free kalau mau jajan gitu. Jadi misalkan satu pasangan nih sudah berpasangan ya, sudah berpacaran begitu. Mereka kalau bilang ya kita open relationship artinya ya kita ya pacaran, cuman kalau kadangkala pengen jajan boleh, dan kamu nggak boleh sakit hati gitu, dan kamu pun boleh melakukan hal yang sama begitu. Ini ngeri gitu, ngeri. Jadi seks yang seharusnya kudus, yang memang diciptakan Tuhan untuk suatu kekudusan, untuk dinikmati bersama di dalam pernikahan, setan memporak-porandakan kekudusan itu dengan mindset, memberikan mindset yang benar-benar salah gitu tentang seks ini gitu, sehingga mereka anak-anak muda melakukannya dengan ya sembarangan gitu. Dan sebetulnya ini kan penuh resiko ada penyakit menular seksual, ya kan? Itu ngeri banget tuh, gitu.
Tapi mereka nggak nyadari hal itu gitu. Atau mungkin mereka ada yang tahu, cuman diakali pakai pengaman gitu. Dan ini miris sekali. Kita akan lihat penyebabnya apa. Firman Tuhan sudah pernah menubuatkan hal ini. Apakah firman Tuhan sudah ngomongkan ada friend with benefit apa nih? Yo, nek secara letterleks gitu enggak, ya kan. Tetapi secara esensi itu firman Tuhan sudah menubuatkan gitu. Nanti kita akan sampai ke sana. Jadi friend with benefit ini adalah hubungan yang pokoknya kita berteman tapi bebas bebas melakukan apapun gitu, termasuk berhubungan seks gitu. Ya saling mereka bilang menguntungkan, membawa manfaat. Kalau buat saya itu membawa mudarat gitu, membawa musibah gitu ya. Jadi menurut saya anak-anak muda ya yang dengerin ya, anak-anak muda jangan pernah mau diajak untuk friend with benefit. Ya mungkin awalnya mereka ndak akan ngajakin hubungan seks begitu, tapi nanti lama-lama akan, dan kita akan mulai merembet pelan-pelan gitu. Hati-hati loh. Bila TTM, teman tapi mesra, istilah teman tapi mesra pun saya nggak setuju gitu. Padahal kalau mau bermesraan ya harus dengan pasangannya. Nah, sudah berpacaran pun juga hati-hati kalau bermesraan, ya kan? Nggak perlu mesra-mesraan yang gimana lah. Itu membawa membuat menggoda ya. Ibarat orang berdiri itu di tepi jurang gitu. Nanti kalau kepleset sedikit jatuh itu. Jadi lebih baik kalau mau mesra ya nanti kalau sudah menikah. Itu feel free lah, terserah mau ngapain gitu kan. Tapi kalau masih pacaran, mesranya ya cukup masih dalam batas yang memberikan kasih sayang yang wajar lah, perhatian, kata-kata yang mungkin manis, itu fine. Tapi kalau sudah mulai tangannya gerilya, ya, sentuh sana, sentuh sini, bahkan mulai ada hubungan seks, saya selalu bilang kalau ada nih anak-anak muda ya, kalau ada cowokmu, biasanya ngajakkan cowok nih, kalau ada cowokmu mengajak hubungan seks masih pacaran, langsung putuskan saat itu juga. Itu bukan cowok baik-baik, langsung. Tapi ini makanya kalau mas pacaran itu jangan terlalu cinta. Masih pacaran kok, ya biasa-biasa aja gitu loh, gitu loh, ya kan. Jadi ya makanya kalau mau pacaran juga tanya dulu sama orang tua tuh, berdoa juga tuh, ya kan? Seperti itu. Jadi ini pembukaan untuk friend with benefit. Jadi ini sudah mulai marak banget di kalangan anak-anak muda zaman now di Indonesia. Sudah banyak. Jadi harus aware dan tidak perlulah anak-anak muda ikut-ikutannya. Biar kekinian, itu tidak kekinian. Itu malah menunjukkan bahwa kita tuh pagernya nggak kuat. Betul. Ya, iman kita nggak kuat. Jadi tolong yang sedang FWB, please stop it. Ya. Okay. Kalau pernah diajak jangan pernah mau. Oke. Baik. Ya itu sesi kita yang pertama ya, Pastor, di malam hari ini. Ya, jadi sahabat yang diberkati oleh Tuhan di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com, kami akan kembali lagi ke ruang dengar sahabat di malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 107.8 Radio Surya Kebenaran. Kita akan masuk pada sesi yang kedua nanti setelah ini. Dan bagi yang mau bertanya di 08166545532, kami menunggu atensi pertanyaan sahabat, dan tetap di program Refleksi.